Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 tema 1, subtema 2, kebersamaan dan keberagaman. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar membuat ringkasan di halaman 125 sampai dengan 127. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Kamu masih ingat tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang? Apa hal penting yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Diskusikan dengan teman, lalu buat ringkasan dari cerita tersebut ya. Sebelum membuat ringkasan, perhatikan langkah-langkah membuat ringkasan. Ya, jadi caranya yang pertama kita baca dulu naskah aslinya, ya sekali atau dua kali, kalau perlu berulang kali hingga kita paham. Kemudian kita mengetahui kesan umum atau inti dari tulisannya, mengerti maksud dan sudut pandang penulis naskah aslinya. Kemudian mencatat gagasan utamanya, jadi kita tuliskan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok, lalu menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Gunakan kalimat baru dengan menggunakan kesan umum untuk membuat ringkasan, menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli, kemudian menggunakan kalimat baru dalam ringkasan dan menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Ketentuan tambahannya adalah menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal, meringkas kalimat menjadi frasa atau frasa menjadi kata. Ya, nah kita akan membuat gagasan pokoknya dulu ya adik-adik. Baru nanti ada gagasan pendukungnya dan kita bisa membuat ringkasannya. Nah, Karina akan pergi ke teks bacaan atau cerita perbedaan bukan penghalang ya. Ini dia ya adik-adik, perbedaan bukan penghalang. Nah, ini sudah ada coretan karena Karina sudah menjelaskan di pembelajaran sebelumnya ya. Bisa juga adik-adik pergi ke pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini Karina sudah membuatkan gagasan pokok dan pendukungnya di tiap-tiap paragraf ya. Untuk paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah ini ya, menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Lalu gagasan pendukungnya, hari Minggu sekolah terlihat ramai, lalu semua siswa ya diminta datang ke sekolah. Lalu hari Senin akan diadakan di sini lomba, lalu Udin dan teman-teman di sini ya. Itu adalah gagasan pendukungnya. Kemudian di paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah hampir semua siswa di kelas Udin hadir. Ya, ini. Ya. Kemudian gagasan pendukungnya, Edo dan Marta belum terlihat. Ya. Di sini, kemudian mereka harus pergi ke sekolah minggu. Nih. Ya, kemudian Udin dan Siti mampir ke rumah Edo. Nah, di sini kemudian perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Dan yang paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah nih, siang hari sekolah semakin ramai ya. Lalu gagasan pendukungnya, selesai ibadah di sini, kemudian Udin dan teman-teman berbagi tugas di sini. Ketika tiba waktunya sholat itu ada di sini ya, di sini. Kemudian Edo, Marta, nah ini ada di sini ya. Nah, itu adalah gagasan pokok dan pendukungnya. Nanti adik-adik langsung melihat di sini saja ya. Karina hanya mencentang yang ada di bacaannya. Nah, baru kita membuat ringkasannya. Ringkasannya yaitu menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pada hari Minggu, semua siswa diminta datang ke sekolah.
mereka akan menghias kelas masing-masing. Kegiatan menghias kelas dilaksanakan untuk lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Udin dan teman-teman hadir di sekolah. Hampir semua siswa di kelas Udin hadir. Namun Edo dan Marta belum terlihat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja. Udin dan Siti mampir ke rumah Edo dan Marta. Mereka mengambil bahan hiasan kelas. Ternyata perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin dan Siti menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Ternyata perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah itu ya ringkasannya dan ide pokok serta gagasan pendukungnya. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!